Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin nggak bisa saya bacain, nanti slide-nya bisa kita share juga. Mungkin sebenarnya yang jadi ekspektasinya adalah setelah ini Bapak Ibu bisa buat mapping customer journey-nya dengan model ini. Nanti di pertemuan kelima ada yang bisa dijadikan contoh use case. Tapi dari sini kita bisa lihat ya, yang mana duluan nih yang mau kita kerjain. Kalau saya lihat dari ini case-nya yang tadi saya beli motor tadi ya, yang harus saya perbaiki adalah dari tahapan after sales dulu nih. Karena importnya 5 ya kan. Nggak, oke saya belum punya loyalty program, nggak apa-apa deh, ya kan. Tapi selama after sales-nya bagus, itu udah bagus tuh. Baru nanti ke depannya kita kembangin loyalty program, program referral, member get member, dan lain sebagainya. Contohnya apa sih after sales-nya yang bisa kita improve gitu. Karena yang sekarang itu kan tadi sales-nya udah nggak responsif lagi gitu. Ya, tidak, bahkan saya nggak, saya harus harus cek buku panduan kapan saya harus servis lagi ya. Saya berani nih bertaruh sama Bapak Ibu, siapa yang sering baca buku panduan dan kartu garansi kendaraannya deh gitu. Setiap hari, setiap minggu gitu untuk tahu kapan harus servis lagi. Kan enggak ya, aduh, nggak kepikiran lah malah gitu gitu kitanya. Jadi apa misalkan gain point yang bisa kita ambil gitu. Sudah misalkan kita beli kendaraan, biasanya kan udah ada remind-nya ya. 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Set otomasi WhatsApp misalkan gitu kan. Untuk reminder udah saatnya loh. Ini bisa diklaim garansi loh gitu. Tanpa ada biaya tambahan loh. Jadi otomasi yang seperti itu sifatnya kecil tapi bisa meningkatkan experience-nya pelanggan kita gitu. Ya, atau setidaknya kita remind lagi. Biasanya saya di after sales ini akan saya bikin lagi satu spesifik customer journey lagi. Jadi postur customer journey ada lagi. Jadi satu life cycle lagi. Engagement dan kapan harus cross-selling, upselling, atau nawarin program referral. Jadi banyak inovasi yang bisa kita lakukan gitu ya Bapak Ibu di sini ya. Nah, berarti yang terakhir sebagai penutupnya Bapak Ibu ya, ini prinsip penting sih yang harus diingat ya. Customer Journey Map itu bukan dokumen yang dibuat sekali sudah atau dilupakan. Atau biasa dibikinin sama vendor nih, udah jadi gitu dokumennya, ya udah gitu, nggak dilihat lagi gitu. Enggak, tapi itu sebenarnya tools yang harus selalu dilakukan iterasi secara berkala. Bahkan kalau ada case, komplain, atau ada keluhan, ada quest of customer yang negatif, itu harus langsung diiterasi customer journey mapping-nya. Langsung direview lagi, langsung diperbaikin lagi. Ya, jadi customer journey mapping itu dokumen yang harus dimiliki Bapak Ibu. Tidak harus proper banget, tidak harus sempurna banget. At least yang sekarang bisa mengcover ekspektasinya pelanggan dan bisa membuat edit value dari proses kita sehingga experience-nya bagus. Berikutnya adalah rutin melakukan iterasi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebagian terakhir kalau boleh nih, saya punya template-nya dalam bentuk spreadsheet ya. Bapak Ibu bisa gambar gitu di journey-nya, di masing-masing organisasinya. Dan nanti kalau ada yang bersedia untuk dijadikan use case, untuk kita bahas di episode 5 ya, Mas Frans ya, nanti bisa dikirim ya. Yes, Bisa di grup atau di benar Pak. Japri, biar bisa jadi bahan untuk diskusi ya. Oke, atau bedah secara langsung lah gitu ya, Mas Frans ya. Oke ya, itu dari saya. Bapak Ibu, nanti kita akan ada sesi Q&A, tapi saya kembalikan dulu ke Mas Frans. Terima kasih Pak Yanuar. Teman-teman semuanya berikan tepuk tangan online untuk Pak Yanuar, teman-teman semuanya. Thank you Pak Yanuar, luar biasa. Customer Journey Mapping bukan cuma sekedar dokumen belaka ya Pak Yanuar, tetapi harus memang kita perhatikan jadi concern perusahaan untuk semua fungsi, evaluasi, kemudian juga di literasi. Thank you Pak Yanuar, luar biasa. Ini juga teman-teman bisa ini ya, coba-coba ya.
digital auditnya ya teman-teman, bisa scan QR yang ada di layar teman-teman, sehingga nanti di pertemuan terakhir kita bisa jadikan sebagai use case.